Tuh, itu yang jijik banget gitu. Tuh, di depan Ka'bah tuh. Nah, di depan gambar Ka'bah. Coba. Itu aja Coba. udah menghujat gitu. Itu aja udah bisa jadi delik aduan loh. Setuju nggak semua teman-teman? Ini kita LP-kan juga. LP pelaporan terhadap Bang Suma oleh seorang oknum bernama Dosma. Jadi Dosma ini melaporkan saya, nanti ada videonya ya. Yang terpenting yang mesti sampaikan sama teman-teman sekalian bahwa apa yang dilakukan oleh Dosma ini akan menjadi buah dari apa yang dia tanam. Artinya dia kemudian menanam, dia akan panen. Kita lihat video beliau yang sangat-sangat menistakan umat Islam. Sengaja tak kecilin suaranya ya. Kita ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Ya, hari ini akan saya melakukan klarifikasi yang sempat viral dan ramai atas salah satunya lukisan ini. Ya, ini adalah lukisan yang hasil karya dari orang-orang kepercayaan dari Abah ya waktu pembangunan rumah. Jadi ini langsung nempel ke tembok. Ini pun jadi tembok yang dilukis jadinya seperti ini gitu. Dan waktu itu saya masih kecil, saya juga ikut melukis beberapa bagian ya. Jadi ini yang sempat menjadi perbincangan. Dan memang waktu itu pada saat itu ya posisinya adalah kami sedang ada kegiatan di daerah sini, di rumah kami di Jember di Jawa Timur untuk satu dan beberapa kegiatan di kota lain juga. Nah, dan pada saat itu kita mengambil video bukan cuma di tempat ini saja, melainkan ada di depan dan di spot-spot yang lain. Kami sama sekali tidak merasa keberatan dengan adanya keberadaan video tersebut dan kami mempersilahkan untuk mengambil video karena tidak ada unsur dalam arti untuk merendahkan satu sama lain, baik agama, kepercayaan atau keyakinan pribadi satu sama lain. Karena kami sudah menerapkan pluralisme dalam beragama, bahkan di kantor kami pun hari ini dipimpin berdoa oleh yang beragama Muslim seperti kami, dan besok atau ke malam harinya itu dipimpin dengan agama Nasrani atau oleh pendeta ya. Jadi tidak ada unsur kesengajaan untuk merendahkan agama dan keyakinan masing-masing. Oleh karena itu kami mempersilahkan ya, karena itu adalah bentuk apresiasi atau keberagaman di Indonesia. Di Indonesia ini agama yang diakui tidak hanya satu, melainkan ada banyak. Jadi kita berhak untuk berkeyakinan, tapi kita juga tidak berhak untuk menjustifikasi. Jadi junjung tinggi pluralisme dalam umat beragama. Kalau yang dipermasalahkan waktu itu adalah ini adalah tembok yang dilukis ya. Coba bisa ke lebih dekat lagi ya. Ini ada tembok yang dilukis, buktinya ini ada catnya yang timbul, ini timbul ya. Ini pun kotor, lupa tidak dibersihkan itu ya, dan tidak ada lain. Jadi seperti itu. Dan ini dilaksanakan di rumah saya pribadi dengan keluarga, dan tidak ada satupun baik dari abah, dari orang tua ibu, kemudian dari saudara dan yang lainnya yang merasa keberatan. Teman-teman, rekan-rekan sekalian, tenang saja. Kalaupun itu ada unsur atau indikasi untuk merendahkan keyakinan satu sama lain, tidak usah teman-teman yang komentar negatif dan lain sebagainya. Bahkan kami pun akan melakukan upaya keberatan pada waktu itu, tetapi memang tidak ada permasalahan. Oke, ini adalah satu tempat yang waktu itu dibuat sebagai video, dan tidak hanya di sini saja, melainkan ada juga di tempat
waktu itu ada ibu-ibu produktif yang semuanya berkerudung, ya, juga turut serta dalam take video waktu itu ya, joget-joget juga di sini. Tuh. Dan semuanya happy, semuanya riang gembira, semuanya tertawa tanpa tanpa bermaksud untuk meniadakan atau merendahkan keyakinan satu sama lain. Jadi teman-teman jangan khawatir, dan semua yang beranggapan bahwa itu adalah masuk kepada unsur-unsur untuk merendahkan kami ya, sebagai yang ketempatan tidak sama sekali merasakan hal tersebut ya. Karena itu tadi kami seringkali berhadapan dengan umat agama lain dan kami saling menyesuaikan ya. Contohnya salam pembuka tadi itu juga bukan hanya salam pembuka dari umat muslim, melainkan umat yang berkeyakinan lain juga. Jadi itu ya teman-teman, harap menjaga kondusifnya, harap menjaga pola pikirnya, harap menjaga ucapannya, dan komentar-komentar atau sesuatu di media sosial, karena itu juga berbahaya bagi kita kalau kita tidak bijak ya. Oleh karena itu saya juga selaku dari pimpinan kantor DRS and Partner Surabaya atau di Jawa Timur mengucapkan salam toleransi untuk kita semua, karena juga pada waktu itu video diambil oleh salah satu tim kita yang jebolan dari pondok pesantren juga. Jadi tidak ada permasalahan. Jadi kalaupun kami merasa keanehan di awal, ya kami akan komplain atau menyatakan keberatan, jangan seperti ini, karena kami sudah terbiasa untuk menjunjung yang namanya keberagaman dalam berkeyakinan. Jadi itu ya teman-teman, ini udah mau maghrib ya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang mau merayakan atau yang merayakan atau yang menjalankan, dan selamat ibadah bagi umat Nasrani yang sekarang ada jadwal gereja dan ibadah-ibadah yang lain bagi yang melaksanakan. Demikian dari saya mewakili pemilik rumah yang ada di Jember, Jawa Timur ini, mengucapkan salam toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sukses, sehat, dan waras untuk kita semua. Terima kasih. Ya, teman-teman sekalian, inilah videonya dan kita serahkan kepada pihak Juma bagaimana kemudian mereka nanti akan goreng lagi hal ini ya. Dan saya berharap ya kalian pastikan juga Bang Dosma ini dinyatakan salah loh ya. Karena tentu saja bukan Bang Dosma yang akan lawan, tapi yang akan lawan adalah yang punya rumah, yang punya kantor ya, dan yang punya acara pada waktu itu. Ya, itu yang Anda lawan. Nah, silakan ya, ada Julius HMC yang tukang goreng tanpa minyak. Lalu ada siapa lagi tuh, Ayubi Channel ya. Ya, kemudian channel-channel muslim yang lain. Silakan goreng ya, kalau kurang minyak nanti tinggal minta ke Bang Dosma. Nanti akan dikirim minyaknya ya. Ya, yang fotonya yang pastinya kalian pastikan biar Bang Dosma ini dinyatakan salah, dan kan keinginan kalian kan supaya laporan kalian itu dicabut tuh untuk gurunda kalian. Nah, silakan. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita berharap dengan video ini dan klarifikasi dari tuan rumah, maka mereka bisa mengerti ya, bisa paham dan terima kenyataan. Kita juga berharap secara pribadi, saya berharap kepada Bang Dosma dan tim untuk mempercepat gitu ya. Kemarin ya dari Bang jurnalis ya, menanyakan alamat Juma ya, jujur saja saya juga tidak tahu alamat rumah di Makassar. Saya di Kalimantan, Juma di Makassar, jadi kita beda. Nah, teman-teman yang ada di Makassar yang tahu tempatnya Juma, silakan ya, silakan hubungi saya, nanti saya akan teruskan alamatnya ke teman kita ya. Untuk sekarang tentu pihak kepolisian memerlukan itu ya, karena menurut menurut informasi ya, nomor diganti,
itu ya, alamat tidak jelas dan lain sebagainya. Dan kita berharap nantinya teman-teman bisa memberitahukannya. Teman-teman, beberapa hari yang lalu itu viral di media sosial cuplikan video pengacara Dosman Sijabat, di mana di dalam video yang viral itu bahwa pengacara muda tersebut viral karena ia joget-joget di depan gambar Ka'bah. Nah, melalui video tersebut sebagian atau sekelompok segelintir umat agama Islam yang polemikus merasa tersinggung, sebagaimana di dalam cuplikan video tersebut dari awal tadi, yaitu Zuma dan kelompoknya, mereka keberatan dan merasa ternista oleh Dosman Sijabat. Lalu mereka menggoreng-goreng video tersebut dan membuat narasi-narasi yang dimana narasi itu narasi yang seolah-olah pengacara Dosman Sijabat ini menista agama tertentu. Nah teman-teman, dengan narasi-narasi tersebut yang sudah beredar di media sosial, itulah sebabnya pemilik rumah di mana video itu diambil membuat sebuah klarifikasi untuk mengcounter serta membantah narasi-narasi Zuma dan kawan-kawannya di media sosial terkait dengan video yang digoreng-goreng oleh mereka. Mereka menggoreng-goreng video tersebut. Akan mereka mencari-cari kesalahan si Dosman Sijabat ini supaya dilaporkan balik dengan embel-embel penistaan agama. Itulah sebabnya mereka mengambil cuplikan video itu lalu menyebarluaskan di media sosial dan membuat narasi-narasi yang dimana seolah-olah Dosman Sijabat melakukan penistaan agama. Wow, ini usaha-usaha yang kurang kerjaan teman-teman. Ya, si pemilik rumah saja tidak merasa keberatan dan tidak tersinggung karena lukisan itu ada di dinding dan di tembok rumahnya, saudara. Ya, jadi waktu video itu diambil dan pemilik rumah sudah izin untuk di-tag video tersebut, bahkan dia memperlihatkan bukan hanya dia dan bahkan ada teman-temannya yang memakai jilbab katanya tadi di video itu, mereka memvideokan Dosman Sijabat itu karena begitu sakingnya mereka bersuka cita bahagia karena mereka menjunjung tinggi pluralisme agama. Jadi di mata pemilik rumah tersebut bahwa kita saling menghargai, saling menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan keberagaman di negara Indonesia ini, karena negara Indonesia ini bukan negara satu agama. Jadi itulah sebabnya tadi di dalam klarifikasinya ia sangat menegaskan bahwa tidak ada maksud lainnya. Selanjutnya teman-teman, pemilik rumah menjelaskan bahwa gambar dan Ka'bah di dalam video tersebut yang beredar di media sosial adalah lukisan, ya, lukisan yang dilukis oleh seorang seniman, ya, seorang pelukis, dan lukisan itu di tembok, bukan gambar yang ditempel, ya, bukan gambar yang ditempel, saudara. Bukan yang itu, ia menambahkan dalam video yang beredar itu tidak ada unsur untuk merendahkan atau menista agama tertentu. Inilah klarifikasi si pemilik rumah. Para Zuma dan kawan-kawannya pasti kencang-kencang melihat video ini, pasti kencang-kencang, saudara. Makin panas hati mereka. Karena kenapa? Mereka sudah terlalu jauh mereka membicarakan hal ini, bahkan mereka membuat LP, ya. Membuat LP. Ada kawan-kawan si Zuma itu, siapa namanya itu, ya, Selebes itu, ya. Selebes yang kira tahu kalau Selebes, ya. Bahkan dia meminta untuk video tersebut untuk dikirim kepadanya dan dia membuat LP. LP bohong-bohongan itu ditolak. Tidak ada gunanya, ya. Nah, dengan kata lain, si pemilik rumah ini mengatakan bahwa tidak merasa keberatan dengan adanya keberadaan video tersebut. Ya, iya kan? Si pemilik rumah saja tidak merasa keberatan, saudara, ya, dengan keberadaan video tersebut, ya, karena tidak ada unsur untuk merendahkan atau menista, merendahkan satu dengan yang lain. Ini jelas, ya, ya. Jadi LP-mu itu tidur di Kapolda. Tidur di Kapolda, ya. Jadi jelas teman-teman, ya,
bahwa video yang beredar mengenai Dosman Sijabat tersebut yang digoreng-goreng oleh para polemikus yang tidak ada kerjaan ya ya, mereka itu para penghujat Alkitab dan Yesus Kristus. Ya, itulah yang bisa mereka lakukan di media sosial. Bahkan ya, Tuan Logika itu mengatakan mereka hanya mencari koin di TikTok dan di YouTube. Makanya mereka itu berkuar-kuar dan menuduh iman kekristenan yang tidak ada dasarnya sama sekali. Lalu mereka mengutip-ngutip ayat Alkitab, mereka menafsirkan secara liar dan tidak sesuai dengan koridor hermeneutikan penafsiran Alkitab. Lalu mereka menarasikan, lalu mereka membuat satu kesimpulan sendiri, sementara narasi dan kesimpulan yang mereka bangun itu tidak pernah dipikirkan oleh umat Kristiani untuk menafsirkan Alkitab. Tadi jelas mereka ini sebenarnya sedang melanggar KUHP 156A kalau nggak salah itu, bahwa siapa yang dengan sengaja ya menafsirkan dan membahas agama dengan menyimpang, maka ia akan dikenakan hukuman, saudara. Bahkan hukuman tidak main-main, 5 tahun penjara. Jelas mereka ini adalah mereka menafsirkan dan mengutak-atik ketuk Alkitab seenak udil mereka dan menafsirkannya secara menyimpang dengan tidak berdasar pada ilmu hermeneutikan penafsiran Alkitab yang sebenarnya. Jadi oleh karena itu, saudara, bagikan dan share video ini supaya sebanyak mungkin masyarakat Indonesia teredukasi dan tidak mudah terprovokasi dengan cara-cara dan usaha-usaha mereka. Jelas mereka ini para penghujat Yesus Kristus dan Alkitab. Oleh karena bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Berkomentarlah di kolom komentar, dan kiranya komentar saudara komentar yang membangun, komentar yang mengedukasi kita semua. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.